saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, bila engkau melihat ada pintu tertutup, ada penghambat potensial di depan saudara sekalian, tolong jangan mundur. Pastikan saja apakah engkau berjalan bersama dengan Tuhan atau tidak. Itu saja. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu, tolong kami untuk tidak pernah mundur, tidak pernah berhenti melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasal 45 ayat 2 dan 3. Yesaya 45 2 dan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Amin. Mari kita langsung membaca firman Tuhan untuk menolong kita dari Perjanjian Baru. 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kalau saudara sekalian, pemirsa sekalian, mengikuti jejaknya Yesus, tentu saudara berjalan di belakang Yesus. Amin. Itu dia yang akan terjadi pada saudara sekalian. Mari kita kembali lagi kepada Yesaya 45 tadi. Yang pertama ialah dikatakan, dan lihat di sini, kalau baca Alkitab tuh baca benar-benar. So lihat,
Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, hendak meratakan gunung-gunung. Bukan cuma satu gunung, beberapa gunung. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, katanya, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Jadi gunung-gunung, pintu-pintu tembaga, palang-palang besi. Jadi saudara sekalian, masalah hidup kita ini, penghalang, penghambat dalam jalan hidup kita ini, semakin besar berkat di ujung jalan sana, semakin besar penghambatnya. Itu yang saya katakan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa untuk memperoleh sebutir berlian kecil, ya, sebutir berlian kecil, itu susahnya setengah mati. Nah, saudara bisa pergi, misalnya kami di Indonesia yang terkenal di Kalimantan Selatan, ya. Di sana ada tambang berlian yang sudah turun-temurun sejak zaman penjajahan dulu. Ya, di sana orang menambang berlian atau intan. Jadi saudara sekalian, kalau saudara mau mencari apa? Kerikil. Di tempat kami ada banyak kerikil yang berwarna-warni, bagus sekali. Ya, bisa pakai skop saudara sekalian, ambil banyak-banyak. Tidak ada yang melarang saudara sekalian. Tetapi itulah prinsip firman Tuhan di sini. Karena apa? Di ujung jalan itu ada apa saudara sekalian? Mari kita lihat ayat 3. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, barang tambang, dan harta kekayaan yang tersembunyi, harta karun. Jadi Tuhan sudah menyediakan berkat terbaik di ujung jalan sana. Tuhan sudah menyiapkan berkat yang berharga, bukan hanya berharga, amat sangat berharga di ujung jalan sana. Dan saudara harus menang melewati apa tadi? Gunung-gunung yang besar lagi tinggi, pintu-pintu tembaga, pintu-pintu gerbang itu maksudnya, tembaga, dan palang-palang besi. Nah, tadi saya sudah sampaikan firman Tuhan kepada saudara sekalian. Kita harus mengikuti jejaknya Yesus. Saya selalu katakan, mari saudara sekalian, kalau engkau mau diberkati oleh Tuhan, kalau Yesus menginjak duri, ingat, di kayu salib itu dia seperti menginjak paku saudara sekalian. Kakinya dipaku di kayu salib. Maka engkau juga harus bersedia injak paku. Tadi ayat firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 21 mengatakan bahwa ia sudah menderita dan meninggalkan teladan bagimu supaya engkau mengikuti jejaknya. Maksudnya, jalan penderitaan yang engkau tempuh itu akan membawa engkau sampai ke puncak. Mana ada saudara pergi naik gunung setinggi misalnya 3.000 meter, 4.000 meter, mudah sampai ke sana? Mana ada. Malah kalau sampai di atas 3.000 meter, semakin saudara naik ke atas itu semakin saudara susah bernafas. Mengapa? Udaranya sudah semakin renggang. Jadi untuk mencapai puncak itu tidak ada kata lain daripada menderita. Tetapi kabar baik untuk kita semua, ketika Yesus menginjak karpet merah, karena dia dimuliakan, dia sekarang duduk di sebelah kanan, di tahta sebelah kanan Allah Bapa di surga, maka engkau pun mengalami kemuliaannya. Jadi itu yang harus kita ingat betul-betul. Ya, sekarang memang kita sudah susah karena nama hamba Tuhan itu sudah bukan lagi menunjukkan penderitaan dan pergumulan, tapi menunjukkan kemuliaan. Jadi saudara mau dihormati melalui gelar sebagai hamba Tuhan. Sebenarnya tidak begitu, tapi hamba Tuhan menunjukkan bahwa saudara sebagai hamba yang harus merendahkan diri. Karena itu kunci kehidupan, saya katakan sekali lagi bahwa saudara hidup dengan sabar, rendah hati, dan setia.
Kalau engkau berjalan seperti itu bersama dengan Tuhan, engkau mampu mengatasi masalah yang paling berat, paling potensial. Karena di ujung jalan sana ada berkat yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu hari ini mari pastikan jalan hidupmu mengikuti jejak langkah Yesus. Dan apapun yang depan saudara sekalian, adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan bereskan? Nah, Dia yang sudah meneduhkan badai, sudah melewati kayu salib, engkau pun akan berhasil bersama-sama dengan Dia sampai ke ujung jalan sana, sampai ke puncak. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini. Berkati kami dengan firman Tuhan ini Tuhan. Beri kepada kami semangat, juang yang tinggi bersama dengan Yesus, supaya kami tidak pernah menyerah di jalan. Dan kami harus sampai ke puncak bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.